Perkenalkan, nama saya Margaretha Widya Ayuningsih. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang dibimbing oleh Ibu Erlina Prihatnani dengan judul Pemahaman Konsep Bentuk Aljabar Mahasiswa Calon Guru Matematika. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang pemahaman konsep. Pemahaman konsep menurut Widodo 2014 adalah kemampuan memahami gagasan-gagasan abstrak dan objek-objek dasar yang dipelajari dan mengaitkannya dengan tanda maupun simbol matematika. Lalu, menurut Fadzila 2016, pemahaman konsep adalah penguasaan seseorang terhadap suatu materi di mana orang tersebut tidak hanya mengetahui, tetapi mampu mengungkapkannya kembali konsep tersebut dengan bahasa yang lebih mudah. Lalu, di dalam pemahaman konsep pastinya terdapat permasalahan-permasalahan. Nah, di sini permasalahan yang pertama menurut Anugrahana 2020 menemukan adanya miskonsepsi mahasiswa calon guru terhadap konsep dasar operasi hitung bilangan bulat. Lalu, menurut Purwaningrum Bintoro 2018 terdapat permasalahan yaitu pada konsep dasar pengertian bilangan asli, cacah, bulat, dan rasional, dan konsep bilangan pecahan. Selanjutnya, pada pemahaman konsep yaitu terdapat juga pada bentuk aljabar. Nah, di sini Dwi Jayanti 2023 mengatakan bahwa permasalahan dalam konsep bentuk aljabar terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi X pangkat 0 merupakan sebuah variabel. Lalu, menurut penelitian Usmanda Wandini 2023, terjadinya kesalahan dalam penyederhanaan variabel. Nah, dalam penelitian saat ini terdapat 7 indikator, yaitu yang pertama menyatakan ulang sebuah konsep, lalu yang kedua mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, lalu yang ketiga memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, lalu yang keempat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, dan lalu yang kelima mengembangkan syarat perlu dan cukup, yang keenam menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Lalu yang terakhir menggunakan indikator mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa calon guru matematika dalam memahami konsep bentuk aljabar. Adapun metode penelitian, di sini penelitian dilaksanakan di Universitas Kristen Satya Wacana dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu September 2023 sampai dengan Februari 2024. Nah, subjeknya yaitu mahasiswa calon guru matematika dari penelitian matematika UKSW. Di sini penelitiannya untuk mendapatkan keberagaman data, maka subjek dalam penelitian dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori tinggi, dengan IPK lebih dari 3,5 dengan nilai aljabar linear A atau AB, lalu kategori sedang dengan IPK kurang dari 3,5 dengan nilai aljabar linearnya B atau BC, lalu kategori rendah dengan IPK kurang dari 3,0 nilai aljabar linearnya yaitu kurang dari sama dengan C. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas hasil dan tentang menyatakan ulang sebuah konsep. Dalam menyatakan konsep bentuk aljabar, di sini ketiga subjek menyatakan bahwa bentuk aljabar sebagai bentuk matematika yang penyajiannya itu memuat huruf-huruf atau simbol yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, yang pertama itu contohnya pada jawaban kategori tinggi, bahwa bentuk aljabar adalah suatu penyajian matematika yang ada huruf atau untuk mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Lalu, untuk subjek dengan kemampuan sedang mengatakan bahwa bentuk aljabar adalah penyajian matematika yang ada bentuk hurufnya atau angkanya. Lalu, untuk kemampuan rendah, bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang mempunyai huruf X dan Y. Nah, ini
adalah hasil untuk indikator yang kedua, yaitu mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Di sini terdapat contoh soal, yaitu ketika subjek diberikan soal ini untuk mengklasifikasikan objek. Nah, dari ketiga subjek yang memberikan jawaban yang benar hanyalah subjek T dan S. Di sini mereka mengelompokkan ke dalam bentuk aljabar dan bukan bentuk aljabar. Sedangkan subjek R, meskipun sudah berhasil mengklasifikasikan soal A dan E yang merupakan bukan bentuk aljabar karena tidak mengandung unsur variabel. Namun, subjek R tersebut tidak mengklasifikasikan soal C ke dalam bentuk aljabar karena belum berbentuk suku-suku yang terdiri dari koefisien yang diikuti langsung dengan variabel. Dalam mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, di sini ketiga subjek mengklasifikasikan konsep variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, ketiga subjek diminta untuk mengidentifikasikan jenis dan jumlah variabel dalam bentuk aljabar, yaitu 2x kuadrat ditambah xy dikurangi x ditambah 2y ditambah 14. Nah, dari ketiga subjek tersebut, hanya subjek T saja yang mampu mengidentifikasikan variabel dengan benar. Subjek menyebutkan terdapat dua jenis variabel dari bentuk aljabar tersebut, yaitu variabel X dan Y. Adapun juga subjek S dan R menganggap bahwa bentuk aljabar tersebut memiliki 4 variabel, yaitu X kuadrat, XY, X, dan Y. Nah, di situ subjek S dan R mengalami kesalahan dalam konsep variabel. Lalu pada konsep konstanta, ketiga subjek telah mampu mengklasifikasikannya dengan benar. Hal ini dapat dilihat dari jawaban mahasiswa, yaitu menyebutkan konstantanya adalah 14. Lalu untuk konsep koefisien, hanya subjek T saja yang dapat mengidentifikasikan sebuah koefisien dengan benar, sedangkan subjek S dan R benar kecuali dalam mengidentifikasikan koefisien dari min X. Nah, di situ subjek S dan R mengidentifikasikan koefisien dari min X itu yaitu bernilai 1 bukan min 1 karena mereka tidak memperhatikan tanda yang berada di depan X. Lalu indikator yang ketiga yaitu memberikan contoh dan bukan contoh dari bentuk aljabar. Nah, itu adalah contoh jawaban dari ketiga subjek tentang bentuk aljabar. Di situ ketiga subjek sudah benar dalam memberikan contoh bentuk aljabar, tetapi ketika memberikan contoh bukan bentuk aljabar, hanya subjek S saja yang benar. Nah, di situ untuk subjek T salah dalam memberikan contoh bukan bentuk aljabar. Untuk nomor 2 dan 3 menganggap bahwa itu termasuk dari pertidaksamaan. Maka untuk subjek T menganggap itu bukan dari bentuk aljabar, padahal itu merupakan dari sebuah bentuk aljabar. Lalu pada jawaban subjek R juga seperti itu. 3 dalam kurung A min B itu termasuk dari bentuk aljabar. Lalu 4 ditambah 5 ditambah 3Y itu merupakan dari bentuk aljabar. Lalu indikator yang keempat yaitu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Di situ ketiga subjek diberikan kalimat matematika yang akan diubahkan menjadi bentuk aljabar. Tetapi di dalam indikator tersebut hanya subjek S yang dapat mengerjakan meskipun terdapat poin yang salah yaitu pada poin B. Lalu untuk subjek T terdapat kesalahan yaitu pada poin B, pada poin C, dan pada poin G. Lalu pada subjek R terdapat kesalahan yaitu pada poin C, poin D, sampai dengan poin G. Nah, di situ terlihat bahwa kemampuan tinggi dan rendah belum dapat memenuhi indikator menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Selanjutnya pada indikator kelima, yaitu mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep.
Dalam mengukur pemahaman konsep, mengembangkan secara cukup dan perlu ketika subjek mengatakan bahwa jika mempunyai variabel dan koefisien merupakan suatu bentuk aljabar. Tetapi ketika diberikan pertanyaan, apakah suatu koefisien mempunyai variabel, hanya subjek T dan S saja yang dapat menjawab bahwa suatu koefisien mempunyai variabel. Dikarenakan ketika suatu koefisien tidak memiliki variabel, maka dikatakan bahwa angka tersebut adalah konstanta. Namun subjek R tidak dapat memahami apakah suatu koefisien mempunyai variabel. Selanjutnya pada indikator yang keenam yaitu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Nah, di sini ketika subjek diberikan soal seperti pada gambar, nah di situ untuk mengukur pemahaman konsep dengan menggunakan dan memanfaatkan konsep bentuk aljabar, ketika subjek dapat menggunakan operasi dengan benar. Ketika subjek dapat menjumlahkan bahwa 2x tambah 3x hasilnya 5x, dikarenakan suatu unsur yang sama yaitu 2x menyatakan 2 kaleng permen dan 3x menyatakan 3 kaleng permen. Begitu juga dengan Y ditambah dengan 2Y hasilnya 3Y yang menyatakan Y merupakan 1 plastik permen dan 2Y merupakan 2 plastik permen. Selain itu, ketika subjek dapat menjelaskan bahwa variabel yang berbeda tidak boleh ditambahkan dikarenakan suatu unsur yang berbeda, yaitu X sebagai jumlah permen di dalam kaleng dan Y jumlah permen di dalam plastik yang jumlahnya belum tentu sama. Lalu untuk indikator yang terakhir, yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Nah, dalam mengaplikasikan algoritma ke pemecahan masalah, hanyalah subjek T dan S saja yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan benar, dan subjek R tidak dapat memahami soal sehingga tidak dapat memecahkan suatu permasalahan. Hal ini sejalan dengan penelitian Yusniar Fitriani 2010, yaitu siswa tidak dapat menyelesaikan soal dikarenakan tidak dapat memahami maksud soal. Kesalahan yang ditemukan adalah siswa tidak dapat menuliskan bentuk aljabar dengan tepat, siswa tidak mengetahui model matematis yang sesuai dengan permintaan soal. Nah, kesalahan tersebut terjadi pada mahasiswa dengan kemampuan rendah yaitu tidak memahami makna dari soal dan tidak dapat menuliskan model matematis yang sesuai dengan soal. Kesimpulan dari penelitian ini, pemahaman konsep yang dapat menyatakan ulang sebuah konsep bukan berarti subjek memiliki pemahaman konsep yang utuh akan suatu konsep. Kemampuan untuk mengklasifikasikan bentuk aljabar tidak selalu dibarengi dengan kemampuan subjek memberikan contoh yang benar akan bentuk aljabar dan kemampuan memberikan contoh bentuk aljabar yang benar tidak selalu diikuti oleh kemampuan memberikan contoh yang bukan merupakan bentuk aljabar. Kemampuan subjek dalam mendefinisikan variabel tidak selalu dibarengi dengan kemampuan subjek dalam menentukan jumlah dan jenis variabel yang ada dalam bentuk aljabar. Kemampuan subjek dalam mengklasifikasikan koefisien tidak selalu dibarengi dengan kemampuan menentukan nilai koefisien atau suatu variabel. Ketidakmampuan subjek dalam menyusun bentuk aljabar dari suatu permasalahan dikarenakan ketidakmampuan subjek untuk mengidentifikasi hal yang tidak diketahui sehingga subjek tidak mampu menentukan jumlah dan variabel pada bentuk aljabar yang disusun. Sekian dari saya. Terima kasih.